berbohong? Dan kenapa engkau terus mengelak? Ya kenapa kau tak jujur padaku? Aku tahu kamu lagi berbohong. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. You call me? Yes, yes, yes. Hai, oke. Hai, Hai juga. pasti baru nyampe Bali ya? Kok tahu sih? Iya dong, soalnya jarang banget ada wanita cantik, manis, seksi, anggun dan penuh pesona kayak tante itu ada di sini. Aduh, ternyata pesona kewanitanku yang sudah lama pudar di sini bersinar kembali. Iya. Tapi tante, gimana kalau kita ngobrol santai dulu? Ngobrol santai atau barangkali nyari minum? Mau? Oh, mau banget. Masih haus kan? Iya. Oke, sekarang oke. Hai. Nggak ketemu juga, handphonenya juga nggak aktif lagi. Lo gimana, ketemu nggak? Alamak, mana aku tahu. Mana aku nemu. Aku saja tak tahu muka opung kau kayak apa. Tadi aku sempat ketemu sama opung di jalan. Ku tanya sama dia tak kenal sama kau. Aduh, nenek kemana sih? Tante, Ya, gimana kesan-kesan pertama di Bali, Tante? ya, sangat mengesankan. Apalagi langsung ketemu kamu. Siapa tadi nama kamu? Saya Ramon, Tante. Oh, Ramon. Kenalkan, Zulia Venus. Yulia Venus. Iya. Wow, nama yang sangat manis, semanis orangnya, Tante. Oh, betul. Ya. Maaf, ini mau ke belakang sebentar. Biasa, urusan hati yang terpendam. Iya. Oh, silakan, Tante, silakan. Tante, tasnya taruh di sana aja, biar nggak ribet. Gak apa-apa. Aman, Tante. Kan Ramonnya jaga. Jangankan cuma jaga tas. Tante aja kalau minta dijaga 24 jam. Ramon siap, Tante. Oke. Silakan, Tante. Good. Mana sana ya? Iya, Tante sana. Masa jemput aku aja telat sih? Dari kantor kamu ke tempat aku kan nggak jauh. Sayang, aku kan ada banyak kerjaan. Kamu kan udah kerja dari pagi, masa nggak selesai juga? Sekarang tuh waktunya buat aku, Nick. Aduh, sayang, meeting tadi pagi itu penting. Kalau aku nggak ada bisa merugikan perusahaan. Penting mana sih? Perusahaan atau hubungan kita? Perusahaan tuh sifatnya cuma sementara, sedangkan hubungan kita tuh buat selamanya. Kamu ngerti nggak sih? Fir, dengerin aku dulu dong. Kamu nggak sayang sama aku. Aku sayang kok sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kenapa lebih pentingin urusan perusahaan dibanding aku? Kenapa? Fir, kan sayang, semuanya ada prioritasnya. Mana dulu yang harus didahulukan? Nah, aku jelas tadi perusahaan itu yang harus aku dahulukan. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu nggak usah temuin aku dulu sampai kamu benar-benar bisa nempatin aku di posisi pertama dalam semua kegiatan kamu. Bisa kamu? Hah? Maksudnya? Fir, Fira! Fir, come on! Fir! Fir!
Nenek kenapa? Saya dibohongin. Tas saya dirampas semua. Padahal di situ ada uang saya. Ada nama cucu saya. Semuanya hilang. Nenek mau ke rumah cucu. Iya, padahal saya nggak tahu alamat cucu saya di mana. Cuman saya ingat alamatnya itu di Jalan Pantai Karang. Iya, itu alamatnya. Jalan itu tinggal di rumah atau kos? Kos. Oh, oke kalau gitu saya bisa bantu. Saya bisa bantu nenek cari ya. Kita naik mobil saya. Kamu tahu. Bener. Sudahlah, aku sabar saja. Mudah-mudahan opung kau cepat ketemu. Ya terus kalau nggak ketemu gimana dong, Bon? Ya kau cari saja opung yang lain. Gampang kan? Bon, itu keterlaluan banget ya. Gue tuh lagi serius, gak bercanda. Alah, maaf lah. Aku cuma bercanda. Maaf ya. Kita cari ke sana. Ya sudah lah. Nah, ini rumah nenek. Kalau salah gimana? Oh, ini nggak salah, Nek. Ini hanya ada satu rumah di sini yang sebagai kos. Kalau nanti salah, aku ikut adik aja ya. Enggak, Nek. Ini nggak salah. Saya janji. Tapi, kalau ada masalah, telepon saya. Nih. Ini kartu nama saya. Oh ya. Oke, terima kasih sekali ya. Iya. Ya. Kalau ada masalah, telepon Iya, ya. iya. Ya, Nek. Ya. Dadah, hati-hati. Dadah. Kalau aku masih muda udah tak embat kamu ya. Alhamdulillah. Ternyata nggak susah juga nyari kos-kosnya Disa. Kos-kosnya cantik. Pokoknya aku kerasan di sini lah. Please, kita tunggu aja lah ya. Semoga kita cepat dapat kabar dari Pak Polisi. Semoga aja deh. Iya, maksudnya. Ayo. Man. Taruh deh. Lo ngerasa ada yang mencurigakan gak sih? Iya, sepi banget, Dis. Ih, bukan itu. Lihat dong nih, tuh. Siapa yang mau pindahan? Jangan-jangan. Jangan-jangan ada tamu gak diundang lagi, Bon. Bisa jadi, Dis. Ayo, Bon. Dipikir karena gue cewek, gue takut apa? Ayo, udah maju satu-satu. Ayo. Dis. Aku. Ih, lu tuh cowok apa cewek sih? Gitu aja takut. Udah, lu cek laut depan, gue cek laut belakang, ya? Pakai tangan, gue pakai ini. Cepetan. Kalau penjahatnya pakai barang bagaimana? Pasti malingnya ada di sini nih. Saatnya benar beraksi menangkap maling. Hati kau.
berani-beraninya kau maling di rumah kawanku, ha? Aku bukan maling. Ah, banyak cakap kau. Tak kenal aku kau, ha? Kasih siapa? Aku Bonar jagoan dari Medan. Nar, aku bukan maling, Nar. Nara siapa? Nara. Sudah tua bukan ada tobat malah makin jadi kau. Borat kau. Sudah berdiri kau. Sudah berapa lama kau? Habis kau jauh. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Bonar! Lo kok malah duduk tenang di sini bukan cari malingnya? Kau tenang saja, Dis. Tak usah khawatir. Sekarang kau telepon saja polisi supaya aku itu maling. Lo ditangkap dia? Aku bukan cuma tangkap dia, tapi sudah kuikat, kusumbal mulutnya supaya tak cakap, terus tak bergerak dia. Bagus. Terus mana dia sekarang? Ah, Pegang. kau pukul saja lagi. Tenang. Ya ampun, nenek. Aduh. Bonar! Kenapa, Dis? Ih, ini nenek gue. Lu kurang ajar ya. Ikat-ikat. Buka nggak ikatannya? Cepat. Alamak, Aduh, iya. Sakit ya. opung kau ini. Iya. Alamak, Ayo, nenek. bangun opung. Kamu nih. Itu teman kamu. Iya, Nek. Udah, nggak apa-apa kan, Nek? Tak apalah, aku ngikatnya tak kencang kan tadi. Kenceng banget. Udah. Yuk. Sakit semua nih badan, Nek. Iya. Nanti bisa pijitin ya, Nek. Duduk sini. Kenapa kamu mau nangkep saya lagi? Berani? Ah, tidak berani aku opung. Pong, apa saya capung, pangpung. Jangan pegang-pegang aku. Panggil saya tante, bukan capung. Iya, Tante. Dan lagi kamu kan punya mulut toh, kamu bisa ngomong, bisa tanya siapa saya. Nggak main tangkap seperti itu. Iya, opung. Opung. Tante maksudnya. Negara ini negara hukum. Nangkap orang itu ada prosedurnya. Kalau tadi itu kamu itu salah nangkap saya, terus saya itu dihajar massa. Saya mati konyol gimana? Bah, kalau itu sih sudah takdirnya, Tante. Tante. Aduh, Nenek. Udahlah, Nek. Lagian juga Bonar kan nggak tahu kalau Nenek itu neneknya Disa. Kalau tahu juga nggak bakalan kayak gini. Udahlah, Bonar. Lu mendingan pulang aja deh daripada Nenek gue tambah emosi. Itu sudah timpuk nih pakai sepatunya. Ya? Iyalah, Dis. Kalau gitu aku pamit ya. Tante. Sana pergi. Aku kelamaan lihat kamu juga alergi gatel semua, nggak bisa tidur. Aku pun mau muntah lihat muka kau. Katanya dia mau muntah lihat nenek. Kurang ajar ya anak. Bukan, Nek. Katanya Bonar itu Nenek tuh cantik banget. Masa? Dia tadi. Enggak. Bonar nggak mungkin bohong kok. Anu, Dis. Nenek lapar. Gimana nih? Ya udahlah, kalau gitu Disa cari makanan sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Nanti nenek bisa mati kelaparan kalau lama-lama. Ya enggak lah, Nek, nggak lama kok. Yaudah Nenek istirahat dulu di sini ya. Di sini apa di sana kan? Di kamar gue di sini boleh. Bisa nggak lama ya? Iya. Ini Mbak semua pesanannya. Makasih ya Mbak. Itu bukannya Paniko ya? Hati gue kayak kusut banget lagi. Aduh, ini pasti gara-gara gue gitu ya dong. Harus gimana lagi aku hadapin Vira? Dilembutin salah, dikerasin juga salah. Apa mesti pakai bahasa isyarat biar dia ngerti? Pak, Dis, gua di sini. Pak, saya minta maaf ya Pak. Tadi saya keluar kantor tanpa izin, terus nggak balik lagi. Tadi saya ada urusan penting, maaf banget ya Pak, maaf banget.
Ya terus? Tapi tadi saya udah dapat confirm dari customer kita yang tadi siang mau datang. Terus kebetulan dia ngebatalin, Pak. Makanya tadi saya berani untuk keluar kantor, Pak. Aduh, maaf banget ya, Pak. Maaf. Udah, nggak apa-apa kok. Apa-apa. Biasanya apa? Saya marah, begitu. Oh, kamu pikir saya diem di sini sendiri karena kamu keluar kantor tadi tanpa izin, gitu? Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Saya hanya pengen sendiri, itu aja. Oh, gitu ya, Pak. Syukur deh. Permisi, Pak. Oh, Dis. Kamu mau makan? Gak usah, Pak. Gak usah. Makasih. Tadi kebetulan saya udah beli makanan. Ya makan di sini aja dulu. Itu buat nanti aja. Gimana ya? Gak usah deh, Pak. Ini titipan orang. Gak enak kalau kelamaan. Ya sudah. Oke. Hati-hati. Nenek nggak tahu kalau nggak ada cowok yang nolongin nenek masih bisa ketemu sama kamu apa enggak. Lagian nenek juga mau aja diajak muter-muter sama cowok ngecem. Maksud nenek, kamu masih bisa punya kakek baru. What? Kakek baru? Nenek ini kan belum terlalu tua. Disuruh lari keliling Bali ini masih kuat kok. Iya, habis itu kejang-kejang masuk ke GD, iya. Tapi nenek bersyukur banget masih ada anak muda yang mau menolong nenek. Dan tadi dalam hati nenek itu berkata, kalau dia itu mau nenek jodohin sama kamu. Gimana? Emangnya nenek kenal sama cowok itu? Oh ya udah kalau gitu. Nggak apa-apa kok bisa dijodohin sama cowok itu. Nenek kan nggak kenal ini. Jadi aman deh. Dis. Kamu serius? Serius dong, nenek boleh jodohin Disa sama cowok itu. Nenek punya nomor HP-nya loh. Nenek bisa telepon dia, minta supaya kamu kenalan sama dia. Gitu ya? Jangan ya. Loh, kamu kan sudah janji sama nenek, kok jangan-jangan gimana? Tadi kan Disa cuma bercanda. Nggak ada bercanda-bercandaan. Soal ini serius kalau nenek. Iya, tapi kan tadi kita ngobrol sambil bercandaan gitu. Itu kan kamu. Kalau nenek, soal perjodohan itu serius. Kamu ini sekarang umurnya sudah 20 lebih. Belum ada cowok yang dekatin kamu. Apa kamu memang pacaran sama temenmu yang semerawut rupanya reget? Iya, apaan sih, Neng? Enggak kok. Kalau enggak, sekarang ini nenek dapat jodoh untuk kamu yang bagus, baik, cakep. Hey Dis, lagi nyantai nih. Kenalin nih nenek gue. Wah, gak kelihatan kayak nenek-nenek ya. Kayak adik kakak gitu ya? Ya udah deh kalau gitu kita masuk kamar dulu ya. Iya. Kita makan ya. Ya. Kayak kakak beradik. Hei, Dis. Disa? Aduh, Nek, ada apa sih? Kok lampunya dinyalain? Tadi nenek panggil, diem saja. Nenek kira sudah tidur. Gimana Disa mau tidur? Dari tadi nenek tuh berisik banget. Disa ngantuk, Nek. Kamu itu nggak tahu apa? Kalau nenek itu masih kangen sama kamu. Iya tahu, tapi kangennya dilanjutin besok aja ya. Kan udah malam, Nek. Disa besok kerja. Nenek mau ngomong sekali aja. Kalau sudah nenek ngomong, nanti kita tidur deh pokoknya, ya. Ayo.
Mau nggak nenek kenalin sama pemuda yang nolong nenek itu? Nek, ngapain sih? Ya buat ucapin terima kasih. Buat nenek. Kalau cuma nenek yang mengucapkan terima kasih, rasanya kurang afdol. Ya, siapa tahu dia jodoh sama kamu, ya. Ya, terserah nenek aja ya, baiknya gimana. Tapi sekarang, tolong banget, matiin lampunya ya. Tapi beneran mau tuh Dis? Iya, Disa mau. Yaudah, tapi sekarang nenek nggak usah ngoceh lagi ya. Ya, nenek nggak ngoceh, nenek nggak mau ngoceh. Tapi tenang toh, nenek nggak ngoceh sudah. Ih, Allah. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Wah, Bang, udah siang nih. Kalau mau berendam lama di kolam belakang aja dong. Wah, buruan udah siang nih. Wah, buruan dong. Berisik banget sih. Nek, Nek. woi. Aduh, lama banget sih. Woi, Apaan sih berisik banget? Ini Dis, ada yang di kamar mandi. Lama banget, udah 2 jam nggak keluar-keluar. Siapa sih? nggak tahu tuh anak baru kali. Anak baru aja bikin masalah. Yaudah deh bentar, gue ambil kunci cadangan dulu. Nah, dongkrak aja mendingan gerbek aja siapa sih orangnya? Aduh, Kenapa sih? bangun. Ih. Nenek, bangun nggak? Nek, pokoknya nenek nggak boleh kemana-mana ya. Kalau mau pergi sama Disa. Tapi nenek kan bete di sini terus, Din. Udahlah, Nek, jangan cari masalah lagi. Ingat, ini tuh bukan kampung kita. Lah justru ini bukan kampung kita, itu nenek pengen jalan-jalan, lihat pemandangan. Masa gitu aja nggak boleh? Bukannya nggak boleh, Nek. Tapi nenek mau nanti nyasar lagi. Ya enggak. Tuh, ya udah. Kalau gitu, kalau nenek mau kemana-mana sama Disa, ya? Ya, ya, Ya udah, Disa berangkat dulu ya, Nek. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nduk. Alamak, sudah ada yang berani tidur di sini rupanya. Dipikirnya losmen ini rental, ah? Yang seperti ini, yang bikin rusak pemandangan rental. Bikin seret rezeki orang. Biar kerjai ya. Ngapain sih? Berisik! Matiin! Yuk pagi-pagi bikin ribet aja. Maaf bos, maaf. Saya tak tahu kalau itu bos. Lelagian ngapain bos tidur di situ bos? Ya saya juga nggak tahu. Ngapain saya tidur di situ? Alamak, pasti bos lagi mabuk ya bos. Bangku disangka tempat tidur. Benar juga ya. Ngapain saya tidur di situ? Alamak, pasti bos lagi banyak masalah ya bos. Kenapa? Emang ada tulisan di muka saya?
Kau lagi punya masalah? Tidak, bos. Tidak. Bos. Gimana kalau kita ngopi-ngopi dulu, bos? Supaya bos lebih segar. Boleh. Boleh. Ya, bos. Mari, bos. Bos, saya minta maaf ya, bos ya. Udah. Ada-ada aja nih si nenek. Nggak diundang juga. Nongol di sini. Kayak gitu rese banget pakai yang jodoh-jodohin gue. Emang dia pikir gampang apa main jodoh-jodohin orang? Silakan, bos. Diminum dulu kopinya. Supaya mata bos segar, pikiran tak jadi kusut. Silakan, bos. Aduh, panas, men. Ditiup dulu lah, bos. Supaya tak panas. Mau kerjain saya ya? Alamak, tidaklah, bos. Bos saya yang belagak punya mulut baja. Sudah tahu kopinya panas, bos. Bos, sebenarnya bos itu ada apa, bos? Kok tumben-tumbennya, bos? Bos itu tidur di kantor. Memangnya bos itu sudah tak mampu bayar hotel, bos? Atau diusir dari rumah? Sembarangan kamu. Masih mampu bayar hotel. Di rumah saya bukan cuma satu. Ngerti itu? Iya, bos. Kalau begitu ada apa, bos? Ada masalah, bos? Saya nggak mau cerita sama kamu. Ceritalah, bos. Siapa tahu saya bisa bikin bos lega. Nggak mau. Saya nggak mau. Pasti kalau saya ceritain ke kamu, kamu akan cerita ke karyawan yang lain kan? Kalau saya ada masalah dengan Vira, cewek saya. Ya nggak? Alamak. Ya sudahlah. Kalau bos memang tak mau cerita sama saya, tak ruginya juga saya. Baguslah kalau ngerti. Bukan seperti saya punya masalah dengan cewek saya karena dia nggak ngerti posisi saya ya. Apa yang saya mau, selalu minta didahulukan. Hubungan itu kan harus dua arah, bukan hanya satu. Ya kan? Betulnya itu, bos. Betul itu. Loh, kok saya cerita ke kamu ya? Tidak, bos. Tidak. Bos tak cerita apa-apa sama saya. Betul, bos. Benar ya? Saya nggak cerita apa-apa kan? Iya, bos. Dasar bos aneh. Tak mau cerita, tapi ngalir terus kayak lahar dingin. Bodohnya dia. Telepon dari Vira, bos. Enggak, ini nomor aneh nih. Halo? Siapa? Oh, nenek itu yang kemarin. Saya harus ke sana. Oh iya, ya saya ke sana. Sip. Alamak, pantas saja. Bos gaulnya sama nenek-nenek. Obung-obung. Ngomong sembarangan ya. Bercara, bos. Diminum dulu kopinya, bos. Ya ampun, Bonar. Jam segini belum buka. Gila ya, kalau Pak Niko tahu nih bisa gawat nih. Kalau ada pelanggan jadi bahaya kayak gini nih. Wah. Pak, tagih lo. Tidak, aku tidak telat. Ya terus? Tadi ada masalah kecil, Dis. Biasaan lo masalah mulu. Makanya kalau nggak mau ada masalah, datangnya tepat waktu. Nanti kalau Pak Niko tahu, coba. Justru ini masalah depan Niko. Hah? Jadi Pak Niko udah tahu masalahnya? Aduh, mati dia. Masih bisa dipecat deh. Ah, Kau dengar aku dulu, Dis. Ini bukan masalah kita, tapi masalah Pak Niko. Pak Niko punya masalah? Iya, tadi pas aku datang, dia tidur di situ. Aku kasihan sama dia. Aku bangunkan dia. Terus masalahnya apa? Biasa, Dis. Masalah sama cewek centil itu. Oh, sama pacarnya? Pastinya itu. Kasian. Ayo sudahlah. Kau kerja saja dulu. Nanti kalau ada apa-apa, aku juga yang kena ngomel. Yaudah. Lo antar motor yuk ke turis di Hotel Pelangi. Sekarang cepetan, gue tungguin tuh. Yang mana ini? Ya, udah ini. Ya. Sudahlah.
tahu kalau aku jalan-jalan. Emangnya enak? Aku disuruh di rumah sendiri. Mending jalan-jalan dengan cowok ganteng. Sudah datang. Nenek nggak apa-apa kan? Nek? Kamu tahu kan nenek nangis? Iya. Berarti kan kenapa-kenapa kan? Iya, benar juga. Jadi, nenek kenapa? Coba, siapa yang nggak sedih? Cucu nenek itu loh. Nenek itu kan datang dari jauh-jauh. Nenek diusir sama cucu. Enggak ngusir. Enggak ngusir. Terus? Maksud saya suruh di rumah saja. Ngomongnya nggak usah di sini saja. Gimana kalau ngomongnya di pantai atau di kafe, di tempat yang sepi biar seru gitu. Gimana? Kalau ada kerjaan ya udah. Biar saya menyimpan luka di hati ini sendiri. Nek, saya nggak sibuk kok, Nek. Ya sudah, kita naik ke mobil saya. Saya Sekarang? parasin ya. Alamak, ini bukan, itu bukan. Di mana 45? Di sini daftarnya sudah kembali. Ah, itu berapa itu? Itu 20. Ah, itu berapa itu? Itu 10. 45 di mana ya? Bos lo mana? Ah, mana saya tahu. Bos lo mana? Di lantai lain mungkin. Gue lagi ngomong sama lo. Alamak, Mbak Vira rupanya. Saya pikir siapa tadi? Maaf, Mbak. Bos lo mana? Tadi dia kesini nggak? Tadi pagi kemari. Terus sekarang? Tak tahunya aku. Perginya tak bilang sama aku. Loh, terus Niko kemana ya? Aku juga bingung cari 45, Mbak. Di mana 45, Mbak? Loh, nanya sama gua, dia nggak ada bilang parkir di mana sama gua. Mana sih? Alamak. Dia bicara baik-baik, jawabnya sendiri. Mesti cepat-cepat dicek tensi darahnya itu. Aduh, rumah kok segede ini. Nggak bakalan sengsara nih kalau bisa jadian sama dia. Nenek juga ikut enak hidup di sini. Tanahnya masih luas banget. Bisa untuk bikin kontrakan 20 pintu. Pokoknya sekarang Disa harus mau jadian sama anak Niko. Harus ikutin petunjuk nenek. Nak Niko? Ya, begini nih rumah saya, Nek. Hanya kecil-kecilan. Loh, seperti ini kok kecil? Ini mah kelas kakap gede banget. Ya, lumayan lah dari hasil usaha sendiri. Hah? Ini hasil usaha sendiri? Iya. Baguslah, masih muda bisa usaha seperti ini. Nggak ngerepotin orang tua lagi. Malah bisa ngasih sama orang tua, ya kan? Ya. Tapi menurut nenek ini masih ada kurangnya. Apa? Istri. Betul, Nek. Betul. Betul kan? Belum punya istri kan? Belum, Nek. Kalau calon istri, udah. Tapi kenapa? Kenapa? nggak enak diceritain. Gitu. Katanya mau jalan. Iya. Ayo dong. Ayo. Yuk. Sekarang? Sekarang sebelum siang, nanti panas. Oh iya, yuk, Yuk. yuk. Nah, cucu nenek itu susah sekali dikasih tahu. Namanya juga anak muda, Nek. Loh, waktu anak muda dulu nggak seperti itu kok.
Mosok disuruh cari jodoh aja, selalu ditunda-tunda. Alasannya itulah, inilah. Oh, itulah yang buat nenek nangis tadi. Nah itu juga sih, nenek cuma kesel aja. Mosok jauh-jauh dari sana, nenek suruh di rumah aja, nggak boleh pergi-pergi. Bete kan, iya kan? Nak, katanya, kelihatannya ini ada masalah ya? Kok bisa tahu? Nah, nenek kan orang tua, bisa tahu, bisa lihat karena sudah tertempa macam-macam persoalan. Jadi bisa lihat kalau ini ada masalah dan tidaknya. Maaf, kalau ada masalah, apa masalahnya? Hah? Oh, maaf, kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa kok. Ya biasalah. Pasti soal cewek, ya toh? Sudah tenang aja. Kalau soal cewek, serahkan sama nenek. Nggak percuma kamu tahu sama nenek, kenal sama nenek. Nanti pokoknya nenek bantu semuanya. Maksud nenek? Kalau ada persoalan, nenek akan siap bantu apapun persoalannya. Oke? Makasih, Nek. Ya. Kenapa kau bawa keluar lagi makanannya? Katanya buat makan opung kau. Apa sekarang opung kau tak kuat makan nasi lagi? Ih, bercanda melulu. Nenek gue nggak ada, Bon. Di belakang? Nggak ada juga, udah gue cari kemana aja. Ada mungkin di atas loteng. Ih, Bonar, bercanda melulu. Ah, serius dikit kenapa sih? Emang lo pikir nenek gue kucing mau beranak main di loteng? Alah, memangnya gimana opung kau itu? Oh, tadi pagi dia tuh minta izin sama gue mau jalan-jalan. Tapi gue nggak kasih. Kau juga kalau gitu yang salah, Dis. Sudah tahu opung kau itu radikal. Masih saja kau tahan-tahan. Makin jadilah dia. Sekarang mau kau gimana? Kita cari. Halus dicari. Ntar juga pulang sendiri. Yang pegel aja kalau nyari. Iya, sudah. Makanannya nyak sekali ya. Tapi nenek bisa masak lebih enak dari ini loh. Oh ya? Iya. Masakan nenek pokoknya jos. Mau masak apa? Botok jamur, botok ayam, botok butak, sama sayur kantil. Makanan apa itu? Itu ini makanan khas Indonesia. Nanti nenek masakin. Tapi yang bisa masak lebih enak itu cucu nenek. Tak kenalin cucu nenek ya, biar dia masak lebih enak sekali. Boleh, boleh. Sangat boleh. Oke. Loh, Niko? Oh, jadi ini kelakuannya di belakang aku. Nikam banget ya ini orang. Niko, jadi ini mau kamu? Iya. Sayang, kamu... Kenapa? Kamu kaget aku ada di sini? Ternyata selama ini kamu nutupin sesuatu dari aku dan ternyata dugaan aku nggak meleset sedikit pun. Aduh, sayang, ini... Mau mungkir apa lagi sih? Hah? Udah ada kenyataan kan di depan mata? Aku jadi pengen tahu gadis idaman kamu kayak apa. Hah? Kenapa? Heran? Kaget? Kenapa Niko bisa suka sama saya? Ya. Kamu ini sok merasa kenal sendiri ya? Setelah kamu kenal, kamu setir Niko ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari. Jadi, Iya, saya sama Niko punya hubungan khusus. Khusus. Niko. Pian. Gimana nih? Pian. Nenek. Duduk. Nenek. Nenek kan sudah janji mau nolong kamu. Oke? Oke dong, oke?
Ayo, oke. Oke. Ayo makan lagi nih. Ayo makan lagi. Oke. Mikir apa kau, Dis? Tadi kau bilang sama aku, biar saja opung kau pulang sendiri. Terus sekarang kau mikir apa? Siapa lagi yang mikirin nenek gue? Ya terus sekarang kau mikir apa? Lo tau nggak rencana nenek gue tuh kesini mau ngapain? Ya pasti tengok kau lah. Betul kan? Itu awalnya. Tapi sekarang dia udah berubah. Dia mau ngejodohin gue, puas gak lo? Alamak, betul deh itu. Sama siapa, Dis? Gak tahu. Dia cuma bilang pokoknya dia mau ngejodohin gue sama cowok yang udah nolongin dia itu. Sama siapa? Ih, lu tuh dong banget sih. Gue bilang gak tahu. Alamak, parah juga opung kau berarti. Tak ada hujan, tak ada badai. Main jodoh-jodohin orang aja. Dia pikirnya merek kami itu. Gak tahu, aku pusing. Kalau gue tolak, takutnya nenek gue shock. Tapi kalau gue gak tolak, gue khawatir itu jadi masalah buat gue, Bon. Ya sudah lah, Dis. Sekarang kau tenang aja. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Apalagi ada aku di sini. Betul kan? Maksudnya apa? Ya tak ada maksud lah. Maksudnya ya aku memang di sini. Ayo sudahlah. Lebih baik sekarang kita balik ke kantor. Siapa tahu saya sudah banyak punya motor di sana. Ayo, kau minum dulu. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap Masih marah ya sama nenek? Saya nggak marah kok, tapi nenek itu bisa mengacaukan semuanya. Itu tadi pacar Nak Niko ya? Aduh, kasihan banget kamu, Nak. Kenapa kasihan? Ya jelas kasihan lah. Pacar kamu itu nggak punya rasa percaya pada dirinya sendiri. Bahkan dia itu juga nggak percaya kok sama Nak Niko. Coba bayangkan. Dia harusnya kan berpikir, masa iya Nak Niko yang seganteng itu suka sama saya, nenek-nenek yang sudah keriput kayak gini? Ya toh? Wah, kalau begitu itu nanti selamanya nggak akan bakal hidup dengan tenang dan bahagia. Kok nenek begitu yakin? Lah, nenek yakin lah. Nenek ini kan sudah tua. Nggak cuma sudah banyak makan garam, makan lombok, makan kecut, makan cokak, tapi juga sudah banyak makan kecapnya kehidupan. Jadi nenek soal itu tahu persis lah. Sudahlah, nggak usah dipikirin tuh cewek kamu itu, pacar kamu itu. Sekarang lebih baik kenalan sama cucu nenek. Oke? Nek, kita mampir ke kantor saya bentar ya. Ada beberapa yang saya harus cek. Oh, iya, boleh. Tapi nenek di mobil aja ya. Silakan dulu, Mat, dulu. Pagi, Bos. Pagi. Gimana, Bos? Mantap kan motornya? Bukan mantap lagi. Mantap banget. Alah, bagus lah. Kuncinya. Makasih, Bos. Besok-besok kalau mau sewa lagi, biar saya langsung antar ke hotelnya Bos saja. Gampang lah kalau itu. Bos, kasih kurang dong. Gua kan udah seminggu. Alamak, gampang ya itu, bisa diatur. Oke, Bos, hati-hati lah ya. Alamak. Sore, Bos. Sore. Tumben sudah datang. Emangnya kenapa kalau saya datang jam segini? Tak apa-apa, Bos. Cuma kalau Bos mau tidur di rental lagi,
Ya mesti nunggu rental ini sampai tutup dulu. Siapa yang mau tidur sini lagi? Disa mana? Ada bos, ada di dalam. Lanjut. Beres lah itu bos. Mantap lah. Alamak. Sudah benar-benar gila bos itu. Kalau tak cepat diobati, bisa tempat parahnya dia. Lama banget sih Nak Niko nih. Nanti keburu Disa pulang. Ini nanti jadinya kan nggak kejutan lagi. Sebenarnya bisnisnya apa sih? Kok saya jadi pengen tahu ya? Rental kami sudah tutup. Kalau mau sewa, tulis saja alamatnya di dalam. Ini kayak temennya Disa yang kemarin ya? Waktunya balas yang kemarin nih. Kalau lihat motornya dulu nggak boleh. Lihat yang ada di dalam. Oh, ada apaan sih? Pinggangku copot, Dis. Alamak. Bikin ribut lagi. Nenek, ngapain sih kesini? Kamu kerja di sini ya? Kamu kenal? Iya Pak, itu nenek saya. Iya, itu cucuku. Cucuku, iya. Ini karyawan saya, Nek. Oh gitu? Oh karyawannya ya? Dis, tolonglah aku dulu, Dis. Pinggangku mau copot. Alah, nggak usah ditolong, itu pekerjaanmu yang kemarin. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan tahu. Biar patatmu copot, oke? Alamak, Nek. Kemarin kan aku tak tahu. Tolonglah aku dulu, Tante. Alah, nggak usah ya, nggak usah ya, nggak usah ya. Biar di situ aja. Tak mau nolong juga tak apa. Aku bisa bangun berdiri sendiri. Copot pantatmu. Orang tahu. Pokoknya nggak bisa. Nggak bisa gimana? Bisa saja kok nggak bisa. Ya pokoknya tetap nggak bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Pokoknya itu bisa. Nenek, Paniko itu tuh bosnya Disa. Banyak bos yang jadian sama karyawannya. Banyak. Nek, Disa kasih tahu ya. Paniko itu udah punya pacar. Iya, tapi kan baru pacar. Sebentar lagi putus. Astaga, Nenek. Udah deh, Disa nggak mau cari masalah deh. Disa tuh nggak mau dicap sebagai perusak hubungan orang. Nggak ada yang mesap seperti itu sama kamu. Memang hubungan dia itu sudah bobrok kok. Ya, Nenek tuh tahu banget sih. Nenek ini habis ketemu sama pacarnya Niko. Dia itu mah sudah lama pisah. Putus. Jelas-jelas masih jalan bareng. Itu kan lahiriah aja. Batinnya sudah nggak jalan. Nggak tahu kan kamu? Tanya sama nenek yang tahu nenek. Makanya dekati Niko. Kamu nggak usah mikir panjang. Nggak usah mikir yang macem-macem. Mau ataupun tidak, nenek tetap berusaha deketin kamu sama Niko. Gimana? Dan Kok edan gimana? Edan. Bos, dunia memang tak bisa ditebak, Bos. Sekarang orang yang terlihat senang, gembira, tak ada masalah. Tapi dalamannya, Bos, masalahnya itu sebesar gunung, Bos.
Demikian juga sebaliknya. Aku tetap nggak mau berbagi cerita sama kamu. Si bos selalu begitu kalau ditanya. Aku sudah tahu, bos. Kalau sekarang, bos ada di antara dua pilihan. Iya kan, bos? Nggak usah mancing-mancing. Saya udah bilang, saya nggak mau curhat sama kamu. Beresin semua motor di sini. Atau antar motor sewaan yang mau dipakai malam ini. Ini saya mau pulang. Oke? Iya, bos. Alamak. Susah kali bos itu dirujuk. Kalau sampai si bos jadian sama Disa, matilah aku. Kenapa nasibku selalu seperti ini? Nah. Ada-ada aja hidup ini. Selalu penuh kejutan. Penuh hal yang mengagetkan. Aduh, udah gak beres nih kayak gini. Apalagi nih rencana si nenek. Seorang nenek tiba-tiba muncul yang aku nggak tahu asal muasalnya dan memberi kuliah soal cinta. Biar kata Pak Niko udah putus sama pacarnya, tapi gue gak bisa terima kayak gini nih. Tapi ada bener juga apa yang nenek bilang soal Vira. Susah untuk dirubahnya. Masa gue jadian sama Pak Niko cuma gara-gara ngikutin kemauan nenek doang, bukan karena hati gue. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama. Sudah, ayo cepet. Sudah, toh, ayo toh. Ngapain sih pagi-pagi kayak gini? Kantor juga belum ada orang. Yang mau ke kantor itu siapa? Ya terus kita mau kemana selain ke kantor? Pokoknya ikut nenek. Ayo, ikut nenek. Udah, pokoknya ikut nenek. Alamak. Baru mau ku jemput. Si Disa sudah diseret sama nenek lampir itu. Mereka mau kemana ya? Ini kan masih pagi sekali nih. Repot banget cuma suruh ikut nenek aja. Ku ikuti saja lah. Ayo ikut nenek. Kita tuh mau ngapain sih, Nen? Bener sini. Nanti kamu juga tahu, pokoknya sekarang masuk ikut nenek. Iya, tapi pelan-pelan dong. Iya, ayo enggak jatuh enggak. Dipegang nenek nih. Nih, masuk sini. Iya, tadi. Benar-benar pejuang yang gigih ternyata opung itu. Aku lihat sini saja. Ayo cepat bantu nenek. Kok diam saja? Ini anak gimana toh? Nanti nak Niko keburu bangun. Sini bantu nenek. Nek, apa kita nggak ganggu Pak Niko? Kita tuh udah kurang ajar nerobos masuk rumah orang. Alah, nak Niko itu ngerti kok. Kasihan dia, nggak ada yang ngurus. Makanya nenek inisiatif aja bikin sarapan buat dia. Ayo, sini. Nih lihat, kulkasnya aja berantakan kayak gini. Banyak barang-barang yang sudah bosok, sudah nggak bisa dipakai. Ternyata Disa mau jadi pembantu di tempat Bos Niko. Kok udah penuh? Nek, kok dibuangin sih? Nanti orangnya marah loh. Ini udah nggak bisa dipakai, nggak boleh dibuang. Tuh di meja tau nggak mau bantu nenek? Hei, ini nenek bantu. Mau ah? Ayo, nunggu apa lagi? Enggak. Ini kesempatan buat kamu. Menurut penelitian, orang bangun tidur itu memorinya masih kosong. Supaya memori si Niko itu terisi sama kamu harus lakukan. Iya, Nek, tapi... Alah, sudah. Ayo masuk.
Sana masuk, masuk. Aduh. Ngapain kamu di sini? Maaf. Tadi saya cuma mau nganterin sarapan aja kok, Pak. Kok malah jadi berantakan kayak gini? Tadi saya kayak nginjek sesuatu gitu, Pak. Empuk-empuk gimana gitu. Ya itu betis saya. Hah? Betis Bapak? Aduh, Pak, saya minta maaf banget ya, Pak. Saya nggak tahu. Lagian Bapak ngapain sih tidur di lantai, Pak? Kenapa harus pakai nanya? Emang itu aneh saya tidur di lantai? Ya aneh lah. Orang kasur segitu besarnya Bapak ngapain lagi tidur di lantai? Kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Saya takut tidur di tempat tidur saya karena pikir ada hantu yang ada di bawah kasur saya. Serius, Pak? Nggak usah dibahas. Rapikan semuanya. Iya, Pak. Gimana nak Niko? Enak kan? Enak. Ya jelas enak. Bisa yang masak? Bisa yang masak? Iya bener. Mau nambah? Boleh. Tapi maaf. Sayangnya sudah habis. Tadi acaranya sampai tumpah-tumpahan segala macam sih. Tapi jangan khawatir. Nanti setiap hari Disa akan masak sarapan seperti ini buat Nak Niko. Tapi nanti kalau sudah jadi istri Nak Niko. Kenapa kaget? Nanti juga datang waktunya kok. Iya kan? Iya, Nek. Iya. Dis, Nak Niko udah selesai makannya. Ayo beneran piringnya. Ih, nggak mau aneh. Ayo benerin. Benerin. Apaan sih, Nek? Ayo. Saya minta maaf ya, Pak, kalau nenek saya udah buat Bapak nggak nyaman dan terganggu. Saya juga bingung, Pak, kenapa semuanya jadi kayak gini. Nggak apa-apa kok, Dis. Nggak terganggu. Bapak nggak terganggu? Malah saya senang punya teman bicara yang nyentrik seperti nenek kamu. Banyak ucapan dia yang tepat sekali dengan kondisi saya sekarang. Kan Bapak belum terlalu lama kenal sama nenek saya, Pak. Ya itu yang bikin saya kaget juga, tapi nenek kamu apa bisa menebak apa yang saya rasakan dan kasih solusinya juga. Saya mohon, Pak, nggak usah terlalu didengerin apa yang dibicarakan sama nenek saya. Saya minta maaf banget, Pak. Tenang, Dis. Saya akan dengar kalau memang itu baik dan saya akan buang kalau memang itu layak untuk dibuang. Serius, Pak? Gak apa-apa kok. Aja, nggak usah khawatir. Ayo, balik kerja ya. Makasih ya, Pak. Yes. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama. Dis. Oh, kau mana? Nggak tahu, tadi pergi sama Pak Niko. Kebetulan, Dis. Kebetulan. Kebetulan apaan?
Aku mau ngomong sama kau. Masih mau minjem duit lo ya? Tidak, Ladis, tidak. Duitku masih banyak. Oh, ya udah ngomong aja, ngomong apaan? Gini, Dis. Kita kan sudah lama saling kenal. Jalan bareng, makan pun bareng. Terus? Ya terus kita pun sering ngobrol. Dari pagi sampai malam. Malam pun sampai pagi. Ngobrol terus. Oh, Bonar, kamu jangan muter-muter, kenapa sih? Gue gak ngerti. Gini, Dis. Mana ya? Ya, kan orang banyak bilang perasaan itu kan ada karena saling kenal kan? Perasaan apaan? Maksudnya begini, selama kita berteman, pernah nggak sih kau berpikir ada kecocokan di antara kita berdua? Bonar. Ya jelas dong kita cocok. Kalau kita nggak cocok, kita nggak mungkin temenan, ya kan? Itulah yang ku maksud, Dis. Maksudnya, ya selama kita berteman, muncul dia. Beni-beni cinta dalam hatiku. Cie. Cinta sama siapa lah? Ayo. Malu aku. Hilang. Ya sama kau, Ladis. Masa sama siapa lagi? Bonar. Woi, lo belum bangun ya? Kau tengoklah. Aku sudah bangun apa belum? Sudah kan? Kau malah ketawa sih, Dis. Aku serius ngomong ini sama kau. Hah? Lo serius? Iyalah, Dis. Ya aku tahu, Dis. Kau sedang berusaha mendekatkan kau sama Paniko. Tapi kan kau tahu, Paniko sudah punya pacar. Makanya aku ngomong gini sama kau. Supaya kau ada pegangan, Dis. Kau sudah punya pacar sekarang. Maksudnya pacar gue lo? Iyalah, Dis. Bukan gitu. Nggak gitu? Berarti gini dong. Iya, begini loh, Bon. Selama ini tuh gue gak pernah mendam perasaan apa-apa ke lo. Perasaan gue ya cukup sebagai sahabat. Itu aja nilainya udah tinggi banget loh. Lebih dari predikat pacaran. Lo ngerti kan maksud gue? Iya. Aku ngerti. Lanjutkanlah kerja kau. Inang, anakmu. Mbak. Bon, Disa udah makan belum? Tahu, hanya saya sendiri. Oh, kurang ajar. Ditanya sama orang tua malah kayak orang demo. Hei! Mana sih sama asisten kamu?
Alamak, saya ini lagi patah hati, Pak. Jadi lupa memikir SIM dan STNK saya. Kamu mau patah hati, mau patah tulang, saya tidak mau peduli. Yang jelas kamu, pada saat ini kamu tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, dan kamu tidak pakai helm. Bah, rupanya Bapak ini tak mengerti perasaan anak muda. Saya mengerti perasaan anak muda, yang jelas kamu tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK. Nanti kalau terjadi kecelakaan di jalan, mayat kamu saya bawa kemana? Jauh kali, Pak. Udah kalau begitu? Ya sudah lah, tilang lah, Pak. Ya, kalau begitu saya tilang aja. Sekali nasibku. Mafira! 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 Alamak! Mafira! Mbak, saya mau bicara sama mbaknya. Tunggu sebentar, Mbak ya. Saya urus-urus surat saya dulu. Kira tilang saya, Mbak. Sebentar, Pak. Itu aja yang lo tahu. Iya, Mbak. Cuma itu aja yang aku tahu. Selebihnya, aku tak tahu sebenarnya Diza. Asalnya pun, aku tak tahu. Kita harus selamatkan Niko, Bon. Betul, Mbak. Betulnya itu. Jangan sampai Pak Niko jatuh ke lembar rekayasa mereka. Jauh banget sampai lembah. Maksudnya, ke dalam perangkap mereka, Mbak. Gitu dong, bahasanya jangan terlalu lebay kamu. Iya, Mbak. Pokoknya Mbaknya tenang aja. Biar semuanya saya ngatur. Mbaknya duduk yang manis dan tunggu hasilnya. Yakin lo bakal berhasil? Yakin 100%, Mbak. Asal Asal apa? ada modalnya, Mbak. Hepeng. Nih, Mantapnya ini, Mbak. awas kalau lo sampai nggak berhasil ya. Beres, Mbak. Tande. Maaf, Mbak. Terlalu sirang aku. Maaf ya. Tande. Kenapa kamu datang cengenges-cengenges? Aku lagi senang, Tande. Yalah, kamu senang itu kalau nggak dapat undian kecap. Kamu mesti dapat SMS dari operator, ya kan? Alamak, lebih dari itu, Tante. Apa? Tadi kebetulan ada pelanggan rental, dia pulang ke Amerika. Terus kasih aku uang dolar banyak kali, Tante. Coba tengok. Banyak kan? Iya, banyak banget. Tante sudah berapa lama di Bali? 5 hari. 5 hari? Iya. Tante sudah coba dunia gemerlap di Bali. Yang ada lampu kelap-kelip, terus musik yang bisa buat kepala tengling sebelah. Seperti ini, Tante. Ada toh yang bisa membuat tengling? Ada toh? Adanya, Tante. Oh, kamu mau ngajak saya? Tante mau? Ya mau, mendengar kata-katamu tadi. Terus dunia mudaku ini berdesir. Oke, Tante. Nanti malam, ku jemput Tante. Iya? Tapi jangan bilang-bilang Diza, Tante ya. Iya, enggak. Aku mau tutup mulut. Nanti jam 8, ku jemput Tante. Iya. Oke? Selamat. Kita yang mau ditembak bilang. Mungkin kita. Oke. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Udah liat nenek gue nggak? Enggak. Serius? Serius. Yaudah deh. Kok? Malam, Pak. Nenek ada? Itu dia, Pak. Tadi udah pulang bareng saya, tapi sekarang nggak tahu kemana. Oh. Ada perlu sama nenek ya, Pak? Nggak juga. Kamu ada acara nggak? Nggak ada sih, Pak. Kalau gitu, mau keluar sebentar sama saya? Saya lagi butuh teman. Gimana ya? Ayolah, nanti kalau nenek nanya, saya yang jelaskan. Ya udah deh, Pak. Tapi tunggu sebentar ya, Pak. Saya ganti baju dulu.
jamu dari Rusia. Kok jauh amat? Alamak, sudah minum dulu tante. Diminum. Urusan jauh, dekat, urusan subir sama kereknya. Ajar tante, ajar terus. Iya. Terus tante, terus. Pak, kita sebenarnya mau kemana sih? Ya, kita jalan aja. Hidup saya mulai agak ketergantungan. Ketergantungan apa ya, Pak? Ketergantungan bicara sama nenek kamu. Nenek kamu ngerti banyak hal yang saya belum pahami. Dan karena nenek kamu tidak ada, kamu pun gak masalah kan? Ya enggak sih, Pak, tapi kan saya bukan nenek saya. Oh, gak ada bedanya menurut saya. Karena kehadiran kalian berdua ternyata sangat berpengaruh buat saya. Berpengaruh dalam hal apa ya, Pak? Nenek kamu, dia membuka mata saya dan bantu saya mengenali apa yang saya mau. Dan kamu membuka mata saya bahwa usaha saya tidak bisa berjalan lancar tanpa bantuan penuh dari kamu. Ya, sebelumnya usaha saya tidak berjalan lancar, tapi saat kamu masuk, mulai berjalan cepat dan sangat cepat. Maksud Bapak? Maksud saya, kita sama dalam banyak hal. Makanya kita bisa cocok bekerja sama. Dan mungkin kita bisa cocok bekerja sama dalam hal lainnya. Hal lainnya apa ya, Pak? Saya sudah lama memperhatikan kamu, Des. Tapi dari tadi saya pikir perasaan saya itu cuman lintasan pelarian dari ketidaknyamanan saya sama Vira. Makanya saya nggak berani mengakuinya. Ternyata belakangan saya emang tahu kalau saya suka sama kamu. Inilah cintaku. Inilah sayangku. Kamu nggak usah jawab apapun. Saya hanya mau mengucapkan itu saja. Kalau kamu mau, saya sangat berterima kasih. Bantu saya mengalami tahapan paling berat dalam hidup saya. Kamu mau kan? Apa adanya, mencoba jujur padamu. Kaulah yang terbaik untukku. Terus tante, masa baru kayak gini aja sudah mabuk? Aduh, masih kurang satu lagi. Nanti dulu toh, masih satu lagi. Tante, kita pulang saja dulu ya. Takutnya nanti ada rahasia obung-obung. Tante kan nggak pernah kesini. Biar tak nikmati dong, Bon. Nanti kan kapan-kapan Tante bisa ke sini. Kalau misalkan si Disa itu jadi sama Pak Niko. Betul kan Tante? Betul, betul kamu. Niko harus jadian sama Disa. Setelah itu, aku akan hidup di rumah yang besar itu. Dan pakai mobil kemana-mana. Ya, Bon? Betul, Tante. Betulnya itu. Niko? Yes, Niko. Niko harus cepat-cepat cinta sama Disa. Aku terus mendapat kemudahan, Bon. Bisa dapat kemudahan dan
hidup itu indah. Iya Tante, indah. Indah nanti hidup Tante. John, kamu nggak usah khawatir, Bon. Biar mukamu jelek tak ketulungan itu, aku nggak lupa sama kamu. Tante, tapi kan Bos Niko itu sudah punya pacar. Alah, perempuan yang bedaknya tebel itu, mata. Itu kalau nggak pakai bedak, itu cantikan saya. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama. Nek, bangun dong. Apaan sih? Bangun. Kok pusing sekali ya? Katanya pegelinu dari Rusia. Kok malah pegelnya kemana-mana, Dis? Banyak banget pegelnya. Ya jelas aja pusing. Yang nenek minum itu minuman keras. Apanya yang keras? Wong bisa diminum kok keras. Ah, ya udahlah, udah yuk bangun cepetan ah, yuk. Aku boleh ke sana lagi ya? Boleh dong. Ih, nenek tuh bandel banget sih. Udah deh, mendingan tuh nenek ingatkan Kafan aja, nggak usah ingat yang lain-lain deh. Ih, kok nakut-nakutin sama nenek kain kafan? Ah, ya udah yuk, mendingan bangun deh. Bangun yuk. Tolong. Bang sih. Aduh, bisa gak? Aduh, bisa. Kok konangnya banyak sekali ya? Kepiur tuh banyak banget. Piur. Udah yuk bangun. Bisa gak? Bisa kan? Pelan-pelan. Aku nih sudah melek belum toh? Belum, makanya bulu matanya tuh. Bona, tolong ini di. Bon. Nick, Oh, hey, apa kabar? kemana aja kamu dari kemarin? Baru sekarang nanyain kabar aku. Ya, aku ada banyak hal yang harus diurusin. Ya, kamu sibuk ngurusin perempuan desa sama neneknya itu kan? Bukan hanya itu, kan aku ada banyak kerjaan lain. Kamu kerja keras, tapi nanti hasil kerja keras kamu bakal diambil sama orang lain. Direbut sama orang lain. Merebut sama orang lain, maksudnya? Nah, kebetulan banget nih. Ada cucu sama neneknya. Sekalian aja kalau gitu. Ada apa sih? Saya nggak mau apa-apa kok. Cuman pengen nunjukin suatu fakta aja. Aduh, Fir, nggak usah bikin ribet di sini. Aku nggak mau bikin ribut. Aku malah pengen nolongin kamu keluar dari cengkeraman rekayasa nenek sama cucunya ini. Ini soal apa ya, Mbak? Kamu sengaja kan sama nenek kamu ngedeketin Niko, terus bujuk dia buat jauhin saya? Dan kamu akan ambil semua harta kekayaan dia, iya kan? Tuduhannya tuh nggak berdasar sama sekali, Mbak. Saya punya buktinya kok. Nih, kamu harus denger dulu. Fir, itu apaan sih, Fir? Kamu denger aja dulu. Kamu dengerin. Perempuan yang bedaknya tebel itu, mata. Itu kalau nggak pakai bedak, itu cantikan saya. Cantikan saya kalau nggak pakai bedak. Dia itu nggak percaya diri. Yang namanya cantik itu nggak di wajahnya, tapi kedalaman. Ini belum selesai. Kamu harus denger dulu. Yang namanya cantik itu nggak di wajahnya, tapi kedalaman. Itu tuh nggak ngebuktiin apa-apa gitu, Mbak. Tapi... Bona! Bona, ini gimana? Maaf, Mbak. Ternyata semalam aku lupa merekamnya. Bona, kamu gimana sih? Nak Niko, maaf.
Saya dan Disa betul-betul nggak merencanakan ini semua loh, Nak. Betul nggak? Saya tahu kok. Tenang aja. Tapi kalau memang masih ada keraguan, biar Disa tak ajak pulang kampung aja ya. Oh jangan. Jangan. Loh, kok jangan? Nenek nggak mau aja dituduh seperti ini, Nak. Nek, kalau Disa pulang kampung, saya akan merasa kangen sendiri di sini. Hah? Kangen? Jadi, kalian sudah jadian? Ya, proses, Nek. Doain aja mulai cepat. Ya Allah, aku senang banget nih cucuku jadian. Nenek senang banget cucuku. Ih, senang sekali nenek. Alamak. Jadi jomblo sama dia. Ina. Aku jadi jomblo sama Ina. Ina. Dis! Turun! Apaan sih, Ner? Dis! Aku mau ngomong sama kau, Dis. Sebentar saja, Bos. Dis, tolong, Dis. Jadikan aku yang kedua. Ketiga pun, aku rela. Kamu nggak akan menjadi yang kedua atau yang ketiga, tapi yang pertama. Makasih, Tante. Asal sama Tante, oke? Alamak! Inilah cintaku. Inilah sayangku. Hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya. Kan ku jaga selalu dirimu. Ku coba cari penggantimu, tetap kamu.